Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan belajar kita membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar milik Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana pada kesempatan malam kali ini insyaallah kita masuk pada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-25. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, Al-Hadithul Khamis wal Ishrun. Hadis yang ke-25. An Malik ibn al-Khuwairithi radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Malik ibn al-Khuwairith, semoga Allah meridainya, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu, dan apabila telah datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, rawi dari hadis ini, yakni sahabat yang mulia Malik ibn al-Khuwairith. Beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, Ataina ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu sababatun mutaqaribuna. Dalam keadaan kami adalah para pemuda yang berumur sebaya, tidak berjauhan umurnya. Sahabat Malik bin Khuwairith dan teman-teman sebayanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqamna indahu isrina yauman wa lailatan. Maka kami tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari 20 malam.
datang kepada Nabi di sisi Nabi selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang penyantun dan lembut hatinya. Rasulullah adalah orang yang penyantun dan lembut hatinya. Ya, sehingga beliau peka dengan keadaan yang dialami oleh para sahabatnya. Falamma dhanna anna qad istahaina ahlana au qad istafaqna. Maka ketika beliau menyangka kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau perhatikan ini para pemuda ini kelihatannya sudah rindu dengan keluarganya. Sa'alana amman tarokna ba'dana. Maka Nabi bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggal, ya, keluarga yang kami tinggal. Fa akhbarnahu, lalu kami menghabarkan siapa-siapa keluarga yang kami tinggal. Ya, kami ceritakan kepada Nabi. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, maka tinggallah kalian bersama mereka. Wa'allimuhum, ajari mereka ilmu yang telah kalian dapatkan. Wa'muruhum, perintahkan mereka. Apa-apa yang telah kalian ketahui. Wa dzakara asya'a ahfaduha aw la ahfaduha. Dan Nabi menyebutkan perkara-perkara yang aku menghafalnya atau yang tidak aku menghafalnya. Kemudian setelahnya barulah penggalan yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Shallu kama ra'aitumu usolli, sampai seterusnya, sampai akhir hadis ini. Jadi kelengkapan hadis ini ceritanya demikian. Ada beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Nabi. Daurah kepada Nabi, belajar beberapa hari sampai 20 hari, 20 malam kepada Nabi. Kemudian pulang. Ya. Atau kalau kita mungkin pesantren kilat. Ya, pesantren kilat. Kemudian beberapa hari kemudian selesai. Ini para sahabat demikian. Karena Nabi adalah orang yang penyantun dan lembut hatinya, beliau sangat memperhatikan sahabatnya. Sangat memperhatikan sahabatnya. Dan ketika mereka sudah kangen dengan keluarganya, beliau menyuruhnya pulang. Akan tetapi beliau berpesan supaya menyampaikan apa yang telah didapatkan. Ilmu yang telah didapatkan dari Nabi disampaikan kepada keluarganya. Ya, disampaikan kepada keluarganya. Ya. Tidak pulang dengan tangan kosong, tidak, tapi dengan oleh-oleh ilmu yang hendaknya mereka sampaikan kepada keluarga mereka.
Ya, seperti kalian di sini. Ya, kalian di sini mondok untuk mencari ilmu, mengumpulkan ilmu. Nanti kalau sudah pulang, hendaknya kalian menyampaikan. Nah, apa yang telah kalian dapatkan? Apa yang telah kalian dapatkan? Supaya ilmu yang kalian dapatkan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Dan itu bisa jadi menjadi pahala jariyah yang akan terus mengalir apabila ilmu yang kamu ajarkan diajarkan selanjutnya oleh orang lain dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Baik. Kemudian kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, qala rahimahullahu taala. Hadzal haditsu, hadis ini ihtawa ala thalathi jumalin, mengandung 3 jumlah, mengandung 3 bagian. Awwaliha a'dhamiha. Bagian yang pertama adalah bagian yang paling agung, yang paling besar. Al-jumlatul ula, jumlah atau bagian yang pertama, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah datang waktu sholat, telah masuk waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Nah, Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan masyru'iyatul adzani, disyariatkannya azan di dalam hadis ini. Nah, di dalam nusakha yang lainnya ada kata-kata fihi, ada kata-kata fihi. Nah, jadi di dalam hadis ini mengandung faidah disyariatkannya azan. Nah, disyariatkannya azan wa wujubuhu, dan diwajibkannya azan. Lil amri bihi, dikarenakan perintah untuk melaksanakannya. Dari kata-kata atau sabda Nabi, fal yu'adzin. Fal yu'adzin di situ fi'il mudhari yang kemasukan lam amr, lam perintah, sehingga berfaedah wajib. Nah, berfaedah wajib. Disyariatkannya azan atau wajibnya azan pada lafaz tersebut. Kemudian wa kaunuhu ba'da dukhulil waqti, dan keberadaan azan itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Nah, azan itu dilaksanakan, dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Tidak boleh sebelumnya. Nah, karena azan adalah menunjukkan telah masuknya waktu sholat. Nah, wa yustathna min dzalika sholatul fajri, dan dikecualikan dari hal itu pada sholat fajar, sholat subuh. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya sahabat Bilal beliau azan di waktu malam. Fakulu wasrabu, maka makan dan minumlah, yakni makan sahur dan minumlah, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum
yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Fa innahu la yunadi, karena sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum itu tidak mengumandangkan adzan hatta yuqala lahu, hingga dikatakan kepada dia asbahta asbahta, engkau telah masuk waktu subuh, engkau telah masuk waktu subuh. Nah, dikarenakan beliau, sahabat Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang buta, ya, tidak bisa melihat, sehingga beliau adzannya nunggu dikabari. Nah, sudah masuknya waktu sholat. Nah, ketika sudah dikasih tahu, barulah beliau adzan. Nah, dalam hadis ini, ketika adzan di waktu subuh, ini ada dua. Ya, ada dua adzan. Adzan awal dan adzan yang kedua, adzan untuk sholat subuh. Adzan yang pertama ini adzannya sahabat Bilal, ini belum masuk waktu subuh. Ya, belum masuk waktu subuh. Nah, ini tadi dikecualikan, ya, dikecualikan. Hukum asalnya tadi kan adzan untuk menunjukkan sudah masuknya waktu sholat. Ya, ini dikecualikan. Ya, untuk adzan subuh. Adzan subuhnya, adzan Bilal itu belum masuk waktu subuh. Akan tetapi, adzannya Bilal ini dimaksudkan untuk membangunkan, ya, orang untuk sholat malam. Atau persiapan, ya, yang mau puasa bisa makan sahur. Artinya ini belum masuk waktu subuh. Ya, belum masuk waktu subuh, masih di waktu malam. Masih di waktu malam. Sedangkan adzannya Ibnu Ummi Maktum, adzan yang kedua, ini yang sudah masuk waktu subuh. Ya, sudah masuk waktu subuh. Nah, sehingga ketika beliau sudah adzan, sudah tidak boleh untuk makan sahur lagi. Sudah tidak boleh makan sahur lagi karena sudah masuk waktu subuh. Nah, kemudian qala beliau mengatakan wa annal adzana fardhu kifayatin, dan bahwasanya di sini menunjukkan bahwasanya adzan itu fardhu kifayah, la fardhu ainin. Bukan fardhu ain. Bukan fardhu ain. Karena Nabi di sini mengatakan dengan jelas fal yu'adzin lakum ahadukum. Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Nah, salah seorang di antara kalian. Baik. Kalau ada lafaz yang lainnya di hadis yang lainnya, ya, dengan lafaz musanna, ya, lafaz dua. Nah, maka yang dimaksudkan adalah hendaknya adzan, orang yang paling layak dari kalian untuk adzan. Bukan dua-duanya adzan bareng, bukan. Tapi salah satunya dari kalian yang hendak atau mau mengumandangkan adzan. Nah, baik. Jadi adzan itu fardu kifayah. Li'annal amra minasyari'i, dikarenakan perintah dari asy-syari', pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala, in khutiba bihi kullu syahsin mukallafin. Jika yang diajak bicara dengannya setiap orang mukallaf, wa tuliba husuluhu minhu, dan dituntut dikerjakannya darinya, bahwa fardhu ainin, maka itu adalah fardu ain.
Kalau yang diajak bicara, setiap orang mukallaf dan dituntut semuanya mengerjakan, maka itu yang namanya fardu ain. Fardu ain. Naam. Wa in tuliba husuluhu faqat, dan jika yang dituntut dilakukannya saja, ya, dilaksanakannya saja, biqat'in nadhari anil a'yan, tanpa melihat dari person-person orangnya, fahuwa fardhu kifayatin, maka dia adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Kalau suatu perkara yang disebutkan supaya dilakukan, supaya dilaksanakan begitu saja, maka itu adalah fardu kifayah, ya, tanpa melihat person-personnya. Ya, artinya cukup satu atau beberapa orang yang mencukupi melaksanakannya, maka gugur bagi yang lainnya dari mengerjakannya, mengerjakannya. Nah, seperti pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka gugur bagi yang lainnya dari kewajiban tersebut. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang melakukannya, maka berdosa semuanya. Maka berdosa semuanya. Demikian pula mengumandangkan adzan itu juga fardu kifayah. Satu saja cukup. Maka gugur bagi yang lainnya dari melakukannya. Baik. Wa huna qala, dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Wa alfadzul adzani ma'rufatun, dan lafaz-lafaz azan sudah jelas, sudah diketahui. Kita bersama. Baik. Pembahasan tentang lafaz-lafaz adzan maka bisa didapatkan ketika membahas permasalahan adzan. Di sana disebutkan sejarah tentang lafaz-lafaz adzan dan bagaimana saja lafaz-lafaz adzan tersebut. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi an yakunal muadzinu, dan selayaknya seorang muadzin itu. Beliau sekarang membahas tentang kriteria seorang muadzin yang ideal. Kriteria seorang muadzin yang ideal. Selayaknya seorang muadzin itu sayyitan, orang yang memiliki suara yang lantang, yang keras, supaya adzannya terdengar oleh banyak orang, yang keras suaranya, lantang. Jangan yang paling kecil suaranya, nanti banyak yang enggak kedengaran. Ya, karena adzan itu mengumumkan, ya, mengumumkan. Tujuannya mengumumkan supaya banyak yang dengar. Aminan, yang kedua, terpercaya. Orangnya terpercaya. Ya, bisa dipercaya. Karena adzan adalah suatu amanah yang besar, maka dia harus orang yang terpercaya. Tidak orang yang khianat. Aliman bil waqti, yang mengetahui waktu sholat. Yang mengetahui waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya, yang mengetahui waktu-waktu sholat 5 waktu. Atau kalau misalkan ya dia tidak tahu, ada orang yang memberitahu dia. Ya, seperti tadi, sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum.
Ya, dia nggak tahu karena buta, tapi dikasih tahu. Dikasih tahu bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Mutaharriyan lahu, orang yang bisa menyelidiki waktu sholat, bisa meneliti waktu sholat. Nah, bisa melihat waktu sholat. Nah, ya ini dengan apa? Dengan bantuan matahari. Ya, dengan bantuan matahari. Nah, waktu-waktu sholat itu bisa dilihat. Nah, ada tandanya. Ya, itu idealnya adalah orang yang demikian. Li'annahu a'zamu li husulil maqsudi. Dikarenakan perkara tadi adalah yang paling besar supaya terhasilkannya maksud yang diinginkan. Nah, maksud yang diinginkan, yakni terlaksananya pengumuman akan masuknya waktu sholat. Wa yakfi man yahsulu bihi al-i'lamu ghaliban. Dan mencukupi orang yang azan itu bisa terlaksana dengan dia secara umum. Secara umum. Artinya ada orang yang enggak masuk kriteria tadi. Nah, kemudian dia adzan. Apakah sah adzannya? Adzannya tetap sah. Karena sudah terhasilkan adzan secara umum. Adzan secara umum. Nah, akan tetapi yang lebih baik apabila ada adalah yang memenuhi kriteria tadi. Nah, kriteria tadi yang telah disebutkan tadi. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wal hadithu yadullu ala wujubil adhani fil hadari was safari. Hadis ini menunjukkan atas wajibnya adzan ketika mukim dan ketika safar. Nah, ketika mukim dan ketika safar. Tidak hanya ketika mukim saja, safar juga demikian. Hendaknya kalau melakukan safar dan rombongan, kemudian masuk waktu sholat, ada salah satu yang mengumandangkan adzan. Ya, salah satu yang mengumandangkan adzan. Nah, itu kalau di tempat yang tidak ada masjid atau tempat sholat di tempat tersebut ya. Kalau di situ ada masjid, di masjid tersebut sholatnya, kalau sudah dikumandangkan adzan sebelumnya, ya jangan dikumandangkan adzan lagi. Nanti terjadi keributan. Misalkan dalam zaman dahulu Nabi dan para sahabat safar untuk berperang, ya untuk jihad. Nah, di istirahat kemudian di tanah lapang, nah itu dikumandangkan adzan. Ya, salah satu ada yang mengumandangkan adzan, kemudian sholat. Nah, sholat. Baik. Wal iqamatu min tamamil adzani. Dan iqamah termasuk kesempurnaan adzan. Li'annal adzana, dikarenakan adzan adalah al-i'lamu bidukhulil waqti lis-sholati. Karena adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Wal iqamata al-i'lamu bil qiyami ilaiha. Sedangkan iqamah adalah pemberitahuan akan dilaksanakannya sholat. Qala wa qad waradatin nususul katsiratu bi fadli. Dan sungguh telah datang nas-nas yang banyak tentang keutamaan
keutamaan adzan. Nah, ini kita tunda saja pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Allah taala alam shawab. Apa hukumnya orang yang mendolimi saudaranya, lalu ia tidak minta maaf? Lalu dia tidak minta maaf. Ya, dia terhitung tetap dianggap memiliki kesalahan tersebut. Ya, ini berupa perbuatan kezaliman. Perbuatan kezaliman. Ya, dia tetap dianggap mendapatkan dosa dari perbuatan zalimnya. Karena berkaitan dengan sesama manusia, sesama Bani Adam, salah satu dari syaratnya harus meminta maaf untuk menghilangkan dosanya tadi. Dosanya tadi. Maka selain bagi kita untuk berhati-hati di dalam pergaulan sesama teman, ya, supaya tidak terjadi kesalahan dan kita nggak sampai harus minta maaf, ya, harus berhati-hati dalam bergaul, ya, hati-hati dalam bergaul, ya, semaksimal mungkin bagaimana caranya kita tidak melakukan kezaliman kepada sesama teman. Jangan sampai kita melakukan pembulian kepada teman kita. Teman kita. Kalau belum mendapatkan maafnya, ya nanti di akhirat, ya, diselesaikannya. Sedangkan di akhirat itu lebih berat, ya, lebih berat dibandingkan di dunia. Maka langkah baiknya untuk diselesaikan di dunia daripada nanti diselesaikan di akhirat. Wallahu taala alam shawab. Enggak jelas tulisannya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Mungkin yang lainnya yang lebih penting bisa ditanyakan ke Ustadzuna Khaliful Hadi. Karena khawatir tidak benar dalam menjawab karena berkaitan dengan perkara yang luas, meluas orang banyak. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.